Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaini, jurusan Teknologi Pendidikan semester 5. Rabitu billahi roba wa bislami dina wa bi Muhammadiyah nabiyya wa rasulah. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi untuk memenuhi tugas individu saya mata kuliah produksi media audio video. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi, tujuan, ruang lingkup, dan masalah. Yang pertama ada RPL terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama rekayasa dan perangkap lunak. Apa sih itu rekayasa? Definisi rekayasa menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan, seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem ekonomis dan efisien. Sedangkan perangkap lunak adalah program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan serta data yang berhubungan dengan operasi sistem komputer menurut IEE tahun 1993. Perangkap lunak dengan program tambah data plus dokumentasi. Sedangkan software adalah sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk yang pertama ada program, yang kedua ada data, yang ketiga dokumen. Program adalah sekumpulan instruksi yang ketika dieksekusi akan memberi fungsi dan hasil yang diinginkan. Data adalah sekumpulan data yang memungkinkan program manipulasi informasi. Sedangkan dokumen adalah sekumpulan dokumen yang menggambarkan operasi dan penggunaan program. Dan RPL adalah Software Engineer atau SE adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkap lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas suatu aspek produksi perangkat lunak, memenuhi dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan penggunaan merupakan bagian dari RPL. Apa sih tujuan RPL? Tujuan RPL itu secara lebih khusus kita dapat menyatakan bahwa yang pertama, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Kedua, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Yang keempat, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya lebih rendah. Kelima, menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Adapun kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak, yang pertama itu ada maintainability, yang mana dapat terus dirawat dan dipelihara. Yang kedua, dependability, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, robust, yang dapat mengikuti keinginan pengguna. Yang keempat, usability adalah dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunanya. Ruang lingkup RPL mungkin dapat dilihat di sini, ada bagian dari ruang lingkup RPL. Selanjutnya, software request berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Software design mencakup proses penampilan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Software construction berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencapaian kesalahan. Software testing meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Software maintenance mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Software configuration management berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Software Engineer Manajemen berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Software Engineer Tool and Method mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Software Engineer Proses berhubungan dengan definisi implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Software Quality meneliti beratkan pada kualitas daur hidup perangkat lunak. Software Engineer versus System Engineer. Di sini, rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses. Dan rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Sedangkan para ahli sistem terlibat dalam spesifikasi sistem, desain, arsitektural, integrasi, dan peluncurannya. Software Engineer versus Programmer. Software Engineer melakukan proses pengembangan perangkat lunak dengan mengikuti sekumpulan langkah terstruktur dan mengikuti standar yang ada. Sedangkan programmer melakukan proses pemrograman suatu fungsi spesifik dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan suatu fitur dari modul tertentu. Software Engineer. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, tidak hanya menulis program tapi juga membuat perangkat lunak. Kedua, biasanya bekerja dengan 3 cara, yaitu program yang kompleks dan teamwork serta tuntunan kualitas yang terhitung. Ketiga, pekerjaannya, perencanaan analisis yang terkait dengan berbagai modul dan kualitas dari modul-modul tersebut. Krisis PL adalah sekumpulan masalah yang ditentukan dalam pengembangan software komputer. Masalahnya tidak hanya terbatas pada software yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi krisis software ini terdiri dari masalah yang berhubungan dengan yang pertama ada bagaimana mengembangkan software, yang kedua bagaimana memelihara software yang ada dan yang berkembang dalam jumlah besar, ketiga bagaimana mengimbangi permintaan software yang makin besar. Masalah PL. Yang pertama, estimasi jadwal dan biaya yang seringkali tidak tepat. Yang kedua, produktivitas ada orang-orang software atau program yang tidak dapat mengimbangi permintaan kebutuhan software. Ketiga, kualitas software yang kurang baik. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan untuk memenuhi tugas individu saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.